kelompok 7 yang beranggotakan Dea Selvia, Evi Wahyuni, Asmaul Hidayah, dan saya Dewi Liani akan menjelaskan tentang CCP atau Content Product. Content Product adalah produk-produk yang memerlukan penanganan ekstra khusus di dalam proses logistiknya, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, penyiapan, hingga pengirimannya. Content Product bertujuan untuk menjaga suhu agar produk tetap terjaga selama proses distribusi pada rangkaian rantai supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Hidayah dari kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Yuliani. Selanjutnya, untuk mendapatkan sebuah sistem rantai dingin yang tepat, ada 4 tahap kritis yang harus dicermati betul dalam sistem rantai dingin produk beku. Yang pertama, penanganan saat proses awal. 2. Penyimpanan dan pengolahan saat barang tiba di darat. Yang ketiga, penanganan saat transportasi menuju ke negara tujuan. Yang keempat, penanganan saat bongkar muat dan sistem distribusi komponen. Yang pertama adalah personil dan pelatihan. Pelatihan dilakukan secara sistemik dan berkala bagi seluruh personil yang terlibat dalam penanganan produk rantai dingin, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. 2. JDOB. Yang ketiga, prosedur tertulis. 4. Monitoring suhu dan dokumentasi. 5. Respon terhadap kedaruratan dan keselamatan. Harus dipastikan bahwa setiap personil memahami tanggung jawab khususnya. Pelatihan juga dilakukan terhadap pengemudi yang bertanggung jawab dalam transportasi produk rantai dingin. Yang kedua adalah bangunan dan fasilitas. Bangunan harus dipilih dan dibangun untuk meminimalkan resiko yang diakibatkan oleh banjir dan atau kondisi cuaca ekstrim yang bahaya alamiah lainnya. 2. Akses kendaraan ke gedung penyimpanan harus tersedia. 3. Lokasi dijaga dari penumpukan debu, sampah, dan kotoran, serta terhindar dari serangga. 4. Kapasitas neto bangunan tempat penyimpanan harus cukup memadai. Untuk fasilitas, produk rantai dingin harus dipastikan disimpan dalam ruangan dengan suhu terjaga atau cold room atau chiller 2-8 derajat Celcius. Dalam freezer room atau freezer minus 25 derajat sampai dengan 15 derajat Celcius. Chiller atau freezer sendiri digunakan untuk menyimpan obat yang memerlukan kondisi khusus tidak dalam jumlah besar. Chiller atau freezer sering digunakan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Untuk pengontrolan suhu chiller atau freezer harus dilakukan rutin dan dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah tanggung jawab apoteker. 3. Operasional. Penerimaan produk rantai dingin A. Pada saat penerimaan, penerima harus melakukan pemeriksaan terhadap nama produk yang diterima, jumlah produk yang diterima, kondisi fisik, tanggal kadaluarsa, kondisi alat pemantau suhu, dan kondisi vaksin vial monitor atau VVM, khusus untuk vaksin yang telah dilengkapi VVM. Penerima harus segera memasukkan produk rantai dingin ke dalam tempat penyimpanan sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. Setelah produk rantai dingin diterima, penerima harus segera menandatangani faktur atau surat pengantar barang
atau dokumen lain, dan segera memberikan kepada pengirim. Selanjutnya adalah penyimpanan. Fasilitas penyimpanan harus memiliki 1. Chiller atau cold room dengan suhu 2-8 derajat Celcius untuk menyimpan vaksin dan serum dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk penyimpanan vaksin campak, BCG, DPT, TT, DT, hepatitis B, dan DPT-HB. Sedangkan yang kedua adalah freezer atau freezer room dengan suhu minus 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius untuk menyimpan vaksin OPV. Penyimpanan vaksin dalam chiller atau freezer tidak dapat terlalu padat, sehingga sirkulasi udara dapat dijaga. Jarak antar kotak vaksin sekitar 1-2 cm. Jarak freezer atau chiller dengan dinding bangunan minimal 15 cm. Suhu minimal dimonitor 3 kali sehari, setiap pagi, siang, dan sore, serta harus didokumentasikan. Saya akan menjelaskan tentang pengiriman. Tiap pengeluaran produk harus mematuhi kaidah sebagai berikut. Yang pertama, FIFO, first in first out. Produk yang lebih dahulu diterima agar terlebih dahulu didistribusikan. Yang kedua, FEFO, first expired first out. Produk yang tanggal kadaluarsanya pendek harus terlebih dahulu dikeluarkan. Yang ketiga, untuk vaksin yang memiliki indikator, misalnya vaksin dengan VVM dan kondisi indikator sudah mengarah pada batas pakai menunjukkan warna yang lebih gelap, maka vaksin tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu walaupun tanggal kadaluarsanya masih panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan chiller atau cold room atau freezer harus dilakukan secara periodik, meliputi pemeliharaan harian, mingguan, dan bulanan. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh personil yang kompeten. Untuk pemeliharaan harian, yang pertama, suhu chiller atau cold room atau freezer harus dimonitor dan dicatat minimal setiap 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, dan harus dievaluasi serta didokumentasikan. Jika terjadi penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti dan dicatat. Yang kedua, hindari sesering mungkin membuka dan menutup chiller atau cold room atau freezer. Yang ketiga, jika suhu sudah stabil antara 2-8 derajat Celcius pada chiller atau cold room atau 15-25 derajat Celcius pada freezer, posisi termostat jangan diubah dan jika mungkin disegel. Untuk pemeliharaan mingguan terdiri dari yang pertama, memastikan tidak adanya bunga es pada chiller atau cold room atau freezer. Yang kedua, membersihkan bagian luar chiller atau cold room atau freezer. Yang ketiga, memeriksa sambungan listrik. Yang keempat, mendokumentasikan semua kegiatan pemeriksaan. Untuk pemeliharaan bulanan meliputi yang pertama, pembersihan bagian dalam chiller atau cold room atau freezer. Yang kedua, memeriksa kerapatan karet pintu, engsel pintu. Yang ketiga, mendokumentasikan dan mencatat semua kegiatan pemeriksaan bulanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.